Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasara ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina al-karim Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah binikmatillah jamaah yang Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua. Wabil khusus di Ramadan kali ini menjadi bulan yang istimewa untuk kita semua dan alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-26 ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di penghujung Ramadan dengan kesuksesan kita yaitu meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan masih ada hari-hari tersisa yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan terbaik untuk terus beramal soleh dan juga menafsirkan banyak ibadah. Dan selawat dan salam tentu senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa tercurah bagi Nabi kita bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga untuk keluarga dan sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang bukan Allah di pagi ini di hari Senin sebagaimana biasa keluargaku surgaku menemani kita yang mudah-mudahan menjadi eh, ikhtiar kita untuk memperbaiki keluarga kita menjadi lebih baik lagi dengan kita berdiskusi, berdialog bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari dan juga mudah-mudahan Bapak juga bisa bergabung dengan kita untuk membahas tema yang berkaitan dengan Lailatul Qadar tentunya. Karena hari-hari yang saat ini masih kita miliki tentu harus dimaksimalkan upaya untuk meraih eh, keutamaan 1000 bulan yang tentu diberikan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkannya. Dan salah satu yang tentu disunahkan oleh Rasulullah SAW adalah beritikaf di malam-malam eh, 10 terakhir Ramadan. Wabil khusus ketika Rasulullah ditanya di paling apa yang paling memungkinkan terjadinya Lailatul Qadar adalah di malam yang ke-27 dan insya Allah di nanti malam yang ke-27 menjadi bagian yang sangat sampai kita lewatkan untuk beriktikaf. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita meraih ampunan Allah dan salah satu keutamaan di malam Lailatul Qadar itu yang kita tahu ya keutamaan yang lebih baik dari 1000 bulan menjadi eh, penambah pundi-pundi amal kita yang tidak mungkin kita bisa melalui beribadah selama 1000 tahun tentunya 1000 bulan maksud saya dan dengan 1000 bulan itulah alhamdulillah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang yang istiqomah terus dalam kebaikan dan salah satu ciri yang selalu disebutkan oleh para ulama orang yang meraih keutamaan itu adalah orang yang menjadikan Ramadan untuk memperbaiki diri dan ketika di luar Ramadan itulah jadi satu indikator penting bahwa Ramadan telah berhasil. Dan itulah kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufiknya agar kita meraih keutamaan menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun yaitu mereka yang bertakwa salah satunya dengan menunjukkan keistiqomahan dalam beramal soleh. Dan terbanyak ciri-ciri orang bertakwa yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim eh, dari mulai sholat, membayar zakat gitu ya, kemudian beriman kepada Alkitab seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah dan pernah disampaikan juga oleh guru-guru kita tentang ciri orang yang bertakwa itu adalah salah satunya juga orang yang berinfak dalam keadaan susah maupun senang, eh, dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit dan itulah ciri orang yang sudah mendapatkan pencerahan
cahaya Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak fisabilillah. Dan di ciri lain disebutkan dalam surat Ali Imran, misalkan eh, orang yang bertakwa itu adalah cirinya mereka sangat pemaaf, orang yang bisa menahan amarah salah satunya ya. Itu pernah dibahas dalam eh, eh, Ramadan apa namanya, sanbat Ramadan yang sudah kita jalani ya. Masih ingat mungkin dengan pemaparan dari para guru kita. Dan pagi ini tema tentang eh, sebuah bahwa Al-Quran menjadi keutamaan yang terus menjadikan bulan Ramadan keutamaan karena Al-Quran Karim turun di bulan itu, dan Ramadan menjadi syahrul Quran, dan Ramadan juga menjadi syahrul doa, yaitu tempatnya kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam-malamnya yang begitu istimewa, hari-harinya juga yang begitu istimewa, karena dalam sabda Nabi yang sahih disebutkan salah satu doa yang tidak tertolak itu adalah doa orang-orang yang kita berpuasa ya. Jadi orang yang berpuasa itu adalah salah satu keutamaannya atau fadilahnya adalah mereka tidak tertolak doanya. Karena itulah mari sama-sama yang menghimpukan Allah kita mendoakan untuk diri kita, keluarga kita, dan juga keluarga besar kita di MKI, dan tentu para guru kita. Kita khususkan untuk doa untuk memohon keberkahan, keselamatan, penjagaan, dan tentu keistiqomahan dalam dakwah para guru kita. Karena itulah doa yang menjadi senjata bagi kaum beriman yang selalu saling mendoakan. Mari sama-sama kita doakan. Masih belum ada kabar Teh Nadia dari UD. Belum, Mas Win. Sebentar, Sasa. saya tanya lagi. Iya. Baik, ini memang malam-malam terakhir ini itu bagi sebagian orang yang berada di masjid terus istiqomah gitu ya, memang waktu yang sangat eh, penting ya dilalui dengan ibadah-ibadah yang terus mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi sudah bersama kita ya. Baik jemaah Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, ala nikmatillah sudah bersama kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teler, Ustaz. Gimana Ustaz? Teler. Iya. Semalam tidak tidur saja sama sekali. Tidur sih, tapi ya seininya aja, sekadarnya. Iya. Baik. Sayang, Ustaz. Udah habis sedikit lagi. Iya. Baik, Sani, insya Allah kita bahas sebuah tema tentang kalau dalam prinsip kita memang tidak perlu harus mematok ganjil genap saja, ya. Harus memang istilahnya istiqomah selama 10 hari terakhir ini itikaf saja. Iya, ada yang unik, Ustaz. Di beberapa temuan hadis yang kita pahami, ternyata di kalangan sahabat juga rupanya begitu. Ada yang menghitung dari belakang, karena Rasulullah SAW kan mengatakan bisa jadi di 9 malam yang tersisa. Kalau Ramadannya 30 hari, Nah, itu beda lagi Ustaz, hitungannya ya. Akan kalau bergeser ya. kalau 29 ketemu ganjil. Heeh. Tapi kalau misalnya 30, maka ketemu genap. Hmm. Jadi malam di hari yang kedua satu Ramadan itu hitungannya kalau 30 hari ya. Itu Iya, kalau 30 hari eh, puasanya berarti memang pas tuh 21 itu malam eh, ganjilnya 21. iya, Ketika 29, 21 itu sebenarnya menjadi eh, malam genap.
Jadi dua-dua ya. Iya, Dua puluh itu menjadi 21 karena hitungnya dari belakang saja. iya. Jadi Iya. gampangnya ya dicari aja di 10 hari itu, nggak usah Ah, pilih-pilih. Kan kadang-kadang ada teman-teman yang berusaha tricky itu. Datangnya pas malam ganjil doang. Sampai ada bercandaan begini. eh, Kalau mulai puasa ikut Muhammadiyah, terus Lebaran ikut pemerintah, itikaf ikut siapa? Iya, Insya Allah. Ya, dan kabar buruknya justru ya ketika kita milih-milih itu khawatir malah ya itu Lailatul Qadarnya ampunan Allah, kemudian rahmat Allah dalam Lailatul Qadar itu justru ya diberikan ke orang yang istiqomah saja ya. Iya, makanya sebagian ulama mengatakan menjaringlah jangan memancing. Hmm. Kalau menjaring udah pasti dapat. Dan saya sepakat dengan hadisnya Abu Hurairah yang menyatakan bahwa barang siapa menyempurnakan wudhunya, kemudian dia setidaknya sholat isya berjamaah selama bulan Ramadan, dia pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Hmm. Jadi karena bicaranya waktu, itu tidak harus ke masjid, ternyata bukan tempatnya, Zat. Oh, Bukan waktunya itu tempatnya, ya. tapi momennya, iya, waktunya itu. Karena seandainya cuma buat yang ke masjid itikaf, maka bagaimana nasibnya ibu-ibu yang nifas, ibu-ibu yang haid, ibu-ibu yang sakit, tapi kepengen dapat Lailatul Qadar. Apa kemudian ketidakadilan itu datang dari Allah? Kan nggak mungkin. Hmm. Maka eh, sebagian ulama yang mutasahil itu memberikan kemudahan. Iya, nggak seketat itulah. Karena ada juga kan, memang khilaf ulama yang menyatakan bahwa itikaf itu harus di masjid. Itu mutlak. 10 hari nggak boleh keluar dari masjid gitu kan. Itu jadi kesulitan buat kita karena kamar mandi masjid itu tidak termasuk masjid. Biasanya cuma fasum, fasum fasos aja itu gitu. Nah, terus gimana kan konsekuensi apa tanah wakafnya itu kemudian sampai mana? Apa cuman buat peribadatan saja? Nah, itu kan jadi kemudian ada iya kan dari dulu sifat dinul Islam ini kan selalu ada yang cenderung ekstrim kanan, ada yang cenderung ekstrim kiri gitu kan. Selama masih on track, selama masih bisa difahami dengan dalil yang mungkin hanya sekedar khilaf saja, maka ya harusnya kita nggak terlalu memperuncing lah. Karena sejatinya eh, kalau saya berpatokan kepada fattaqullaha masata'tum itu cara Allah meringankan setiap kita sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang bisa ngotot, ada yang dia semampunya saja, itu sebatas yang dia mampu. Itu memang memang sudah ketetapan kaidah bahwa fattaqullaha masata'tum itu ada yang optimistik sampai ke ideal dekat apa nyundu langit gitu. Tapi ada juga yang kemudian sangat membumi yang apa istilahnya kalau saya bandingkan para asatidz itu, kalau yang di atas itu semangatnya tinggi itu, misalnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Allah yarham gitu ya, itu pokoknya dipentokin gitu sampai ke atas. Tapi kalau misalnya apa namanya kita eh, ketemu di bawah itu ada Gus Baha gitu yang mutasahil termasuk beliau gitu ya, yang bahkan kita sudah tarawih saja gitu ya. Bahkan 15 menit kita ada di masjid dan berniat itikaf itu sudah itikaf. Jadi Masya Allah. eh, Ahlan luar wa biasa gitu. Haikal, Masya Allah ya. Ahlan sahlan. Alhamdulillah, lanjut Ustadz. Ana lagi kurang sehat, jadi Oh, Masya Allah. tidak pakai tampilan karena
mata berair gitu kan biasa tuh, pilek gitu kan biasa itu. Kalau influenza tuh Ya, tampilan nggak ya, indah ya. gitu. Siap, di siap, di siap. di close aja, betul tadi berdua aja ya. Kalian berdua aja, nggak usah ada saya, nggak usah. Oke. Baik, kita butuh Siapakah lebih? sharingannya mungkin dari Bapak juga ya. Baik, Ustaz Dodi, saya persilakan lebih mungkin sebagai pembuka tadi obrolan pembuka ya dengan Ustaz Dodi, dan saya persilakan untuk waktu eh, pembahasan Baik. tentang bagaimana Lailatul Qadar, dan kalau Bapak tadi memberikan catatan yang saya share juga ke Ustaz Dodi ya Nah, nah, tentang nah. betapa ini menarik sekali. Karena Ramadan itu karena bulannya berdoa saja. Apalagi ketika Lailatul Qadar itu salah satunya kan disebutkan dalam surat Ad-Dukhan itu waktu ditetapkannya takdir manusia gitu ya selama setahun. Baik, saya persilahkan Ustaz. Tafadhol masykur. Baik, syukran. Mata Allah fi kulli hayatikum insyaallah Ustaz. Izin ya, Be. Nah, lanjut Ustadz, lanjut Ustadz. Saya memang Bismillah. sengaja mengirimkan materi ke Ustadz Khalis itu sengaja. Kenapa? Karena ini di akhir akhir Ramadan, harusnya kita mendapat apapun yang Allah berikan gitu. Namun Nah, ada orang setelah Ramadan sama sebelum Ramadan sama setelah Ramadan tuh sama aja gitu, ekonominya sama, kehidupannya sama, apa yang terjadi? Nah, itu yang ingin kita angkat, Ustaz. tayyib, tayyib. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ini alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma ya muallim Daud alimna wa ya mufahim Sulaiman fahimna. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Babe yang saya hormati, tentu kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan bagi kita semua karena kemuliaan seseorang hanya karena bagaimana cara dia bersyukur dan bersabar dalam menghadapi seluruh eh, takdir hidup yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW berikut ahlul baitnya, kerabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semua pecinta dan pengagum risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua DNK ini menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Dan berharap bahwa keberkahan, rahmat, hidayah ini terlimpah atas kita sekeluarga, dan Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan maunahnya kepada kita untuk kita bisa istiqomah di dalam menjalankan amalan Ramadan kita ini. Tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi sampai kita bertemu Ramadan yang akan datang, kita diistiqomahkan. Kenapa? Kita bukan hamba Ramadan. Kita hambanya Allah. Yang kemudian kalau toh Ramadan berlalu, nggak ada masalah buat kita. Dan tidak pernah ada perubahan buat kita bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, mari kita lihat sisi ganjil genapnya Lailatul Qadar ini. Tentu kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyatakan eh, keutamaannya kan barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan imanan dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan ini dosa kecil ya. Jadi ketika Rasulullah SAW menyatakan man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu bagian yang kemudian kita tahu sangat spesifik ketika bicara tentang takdir yaumi. Ini hanya terjadi sekali setahun di bulan Hijriah, dan kemarin saya sudah sampaikan tentang bagaimana badai matahari efek terhadap bumi yang di malam hari itu menjadi sangat luar biasa. Maka Rasulullah SAW menyatakan carilah Lailatul Qadar ini di bulan Ramadan dan carilah di malam-malam terakhir. Dan bahkan ada yang spesifik menyatakan carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan. Nah, ini seru. Karena ada beberapa hadis yang lain yang juga mencatatkan, Bukhari Muslim bahkan, apabila masuk 10 malam terakhir Ramadan itu, maka Nabi alaihissalam menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan
bersungguh-sungguh dalam ibadah. Artinya kita tidak membedakan antara kesungguhan Rasulullah SAW menjalankan ibadah di hari yang biasa, kemudian di eh, Ramadan lebih ngotot, bukan karena musiman, tetapi keutamaan yang didapatkan dari situ. Nah, ketika Ibunda Aisyah radhiallahu anha eh, bertanya kepada Rasulullah SAW, jika aku mendapati malam itu datang, apa yang aku harus katakan? Maka kita semua mahfum bahwa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ini menjadi eh, favorit ya buat setiap kita. Begitu masuk maghrib, doa itu selalu senantiasa dilantunkan oleh begitu banyak umat manusia di seluruh dunia bahkan. Nah, ketika eh, Rasulullah SAW menyatakan malam Lailatul Qadar itu malam yang tenang, tidak panas, tidak dingin, ini juga bagian yang kemudian pagi hari mataharinya terbit tanpa sinar yang menyilaukan karena kemarin saya jelaskan tentang betapa malaikat itu turun ke bumi dalam hadis An-Nakhai itu kemarin lebih banyak daripada jumlah pasir. Berarti secara plasmik malaikat itu menutupi cahaya matahari. Nah, Rasulullah SAW pernah dalam hadis Bukhari itu menjadi hikmah. Aku diperlihatkan Lailatul Qadar, tapi ketika aku dilupakan waktunya, karena ada dua orang yang bertengkar. Nah, ini dikatakan bahwa eh, apakah 21, apakah 23, apakah 25, apakah 27, atau 29. Ini bagian yang kemudian menjadi rahasianya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita perhatikan dari sisi bahwa ada bagian di mana Rasulullah SAW meminta kita untuk mencari justru mengukurnya dari belakang. Kok bisa gitu? Iya, kita lihat bagaimana ketika ada permintaan dari Rasulullah SAW bahwa eh, ketika kita tahu bahwa diturunkannya apa Lailatul Qadar ini ada yang menyatakan dia mimpi di 7 malam terakhir dari Ramadan. Nah, di sini kemudian di hadis Muslim itu ngukurnya bukan dari depan, tapi ngukurnya dari belakang. Jadi bercandaan tadi saya bilang kalau ada kawan-kawan yang eh, mulai tarawehnya ikut Muhammadiyah, terus lebarannya ikut pemerintah, itikaf ikut siapa kan gitu. Bahasa bercandanya begitu. Artinya gini, kalau kita bicara tentang yang lain ada bermimpi tentang 7 malam yang awal, sedangkan yang lain bermimpi ada di 7 malam yang terakhir di Ramadan, maka carilah dia di 10 yang terakhir. Ini hitung-hitungan yang kemudian bisa menjadi sangat apa istilahnya sangat relatif. Mari kita lihat kalau misalnya Ramadannya itu kan antara 29 dengan Istiqmal 30. Kalau 29 mungkin ketemunya diganjil, tapi ketika 30 hari, Ramadannya 30 hari kita Istiqmal, kita melakukan penggenapan karena hilalnya nggak nampak di 29, maka yang terjadi apa? Turunnya Lailatul Qadar itu justru di malam genap. Bisa 22, bisa 24, bisa 26, bisa 28. Karena Rasulullah SAW menyatakan carilah di eh, apa namanya di 7 malam yang tersisa, 9 malam yang tersisa. Jadi ngitungnya dari belakang. Nah kalau ini kemudian jadi eh, persoalan yang setiap kita menjadi punya hitungan-hitungan yang mau curang gitu ya. Tadi saya bilang curang dalam tanda kutip. Eh, Coba dihitung ulang gitu. Coba dihitung ulang kira-kira yang kita pahami yang mana. Karena kalau kita bicara tentang eh, bagian itikaf itu membuat kita menjadi apa namanya
berspekulasi bahwa hanya di malam-malam ganjil saja. Oke. Ini kan bagian dari kemudian ada hal yang perlu kita hitung ulang. Artinya gini, beberapa kemungkinan beberapa ulama seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, itu ternyata juga sama. Mereka menghitungnya ada yang dari belakang. Bahkan kalau kita mau kumpulkan semua hadis tentang bagaimana mencari Lailatul Qadar, pasti kita ketemu dengan hadis-hadis yang bunyinya begitu tadi saya bilang. Nah, mudah-mudahan ini jadi pencerahan buat kita, tidak hanya mencarinya di malam ganjil, tetapi juga mencarinya di malam genap, karena hitungan yang datang dari Rasulullah SAW itu bisa apa? Kalau saya senang istilah Jami'ul Kalim itu, jadi ketika Rasulullah SAW menyampaikan satu hal yang pendek, tetapi ternyata punya makna yang luar biasa dalam ketika kita bedah. Itu dari saya mungkin. Babe kalau mau koreksi, monggo silahkan. Tafadhol, Be. Begini Ustadz, saya ngobrol tuh sama WA-an sama Ustadz Khalis ke malam ketika Ustadz Khalis topik apa ya Tat gitu. Maka saya ingin menyampaikan kepada semua jamaah yang hadir. Ini ada 380 ini, banyak nih. Yang hadir sangat beruntung yang hadir hari ini karena saya mau memberikan tips. Sesuai dengan tema, tipsnya yang saya sampaikan itu adalah berdoalah. Lalu hiduplah day by day karena doamu sudah dikabulkan. Gitu. Ya. Berdoalah apapun yang kamu mau berdoa, lalu hiduplah day by day dengan doa itu yang sudah dikabulkan. Jangan bilang belum dikabulkan, apalagi kok tidak dikabulkan. Nih saya betul-betul tidak akan dikabulkan. Nah, banyak orang berkata demikian bahwa saya udah berdoa kok enggak, udah berdoa kok belum dikabulkan gitu. Ya. Kemudian mereka mencari momentum, Ustaz. Momentum itu dicari di malam Lailatul Qadar. Ya. Seolah-olah Allah cuma hadir di Lailatul Qadar saja. Cakep. Atau dia datang ke Ka'bah, mau umroh mau minta di Ka'bah. Seolah-olah Allah hanya ada di Ka'bah doang gitu. Emang kalau jauh dari Ka'bah Allah nggak ada gitu. Emang kalau nggak Lailatul Qadar Allah nggak mau dengerin. Kan ini kan jadi suudzon gitu, Ustaz. Ya. Padahal Allah selalu hadir gitu. Saya teringat puisi Gus Mus yang indah banget ketika COVID gitu. Ketika COVID orang lari ke masjid. Disangka Allah ada di masjid kali ya, dia bilang gitu. Buat yang Kristen dia larinya ke gereja dan seterusnya. Kita nggak ngebahas ya. Orang datang ke masjid atau buru-buru mau umroh, banyak dosa mau tobat di depan Ka'bah. Kok jadi musyrik gitu kan ya? Jadi Ka'bahnya jadi Tuhan gitu kan ya, gitu. Lain halnya kalau dengan merasa lebih dekat ya, itu karena positioning. Jadi, nah ada cara doa yang selama ini salah kaprah, gitu. Salah kaprahnya itu tidak disertai dengan sikap dan keyakinan. Mari kita pelajari dari Sayyidatina Maryam yang hamil ketika hamil Nabi Allah Isa alaihissalam. Deh gini kita lihat. Apa doanya? Apa perilaku Maryam? Coba kalau kita perhatiin ada satu hal yang sangat menarik di situ. Kata Allah ketika Maryam sedang haus dan lapar gitu ya. Goncangkanlah pohon kurma itu. Niscaya akan jatuh buah-buah yang masak itu buah kurma. Dari mana ceritanya gitu. Kurma itu disogok pakai galah tajam di ujungnya aja itu belum tentu jatuh. Masa digoyang jatuh? Ngimpi apa gitu? Ngeledek apa Allah nih gitu kan gitu. Kok
kayak bercanda loh gitu kan. Kalau kita jawabnya lo bercanda loh. Ya, korma itu bukannya mangga yang udah mateng diorak jatuh gitu loh. Apalagi pohon korma itu nggak bisa digoyangin sebenarnya Ustaz. Dia Ya, akarnya ya, tunggang Ustaz, tancap ke ya. dalam seperti pohon kelapa. Gimana cara Nah, goyanginnya? nah, Kalau kalau pohon mangga akar serabut digoyang bisa. Korma nggak bisa digoyang. Tapi kenapa Allah bilang goncangkan? Karena memang mesti ada usaha gitu. ya. Itu yang perlu kita yakinin gitu loh. Lu jangan berdoa-doa doang kalau nggak ada usaha, jangan Hmm, nggak bisa begitu ceritanya gitu loh. ya, Jadi ya, Sayyidatina Maryam disuruh oleh Allah goncangkanlah pohon kurma itu. Memang mustahil tapi Maryam itu sedang hamil dan sedang parah. Dalam ceritanya kan beliau sampai nggak sanggup lagi bersandar gitu. ya. Lagi kondisi parah sebegitu aja, tetap disuruh ada usaha untuk makan dan minumnya, yaitu goncangkanlah pohon kurma itu. Emang pertanyaan kita kan begini, emang Allah nggak mampu, nggak usah pakai digoncangin, turun aja tuh buah bisa Hmm, gitu kan, ya. gitu. Toh, toh, Apalagi toh Maryam biasanya punya iya sebelum-sebelumnya kan Allah juga ngasih makanan beliau kan? iya, apalagi Maryam punya pengalaman lagi duduk di masjid datang malaikat membawakan buah-buahan. Sekarang kenapa mesti gue goyang-goyangin gitu kan? Iya, iya. Sama kan seperti eh ibunda Sayyidatina Hajar kan gitu. Hmm, Sayyidatina Hajar itu ya nggak usah lari buat Ismail kecil gitu loh. Adain aja langsung air kan Allah ya, bisa adain ya. gitu loh. Ngapain Tapi repot kan sih? disuruh lari ke sana. Iya, Terus lari kedua, lari ketiga, harus 7 kali. Saya ingin ungkapkan sejarahnya Ustadz. Bukan kali ya. yang ketujuh sebenarnya. Hmm, Karena pada lari yang ketujuh dia jatuh. Karena jatuh itu berarti sudah akhir dari kemampuan. Baru keluar hmm. zam-zam. Ya, 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 ya. Ini orang coba aja Ustadz. Nulis status. Pagi tidur, siang tidur, sore keluar sebentar, malam tiktokan, terus tunggu pada saat indahnya. Indahmu kayak lo jauh gitu kan. Gitu gitu. Jadi eh yuk, yuk berdoalah dan hiduplah dengan doa itu Iya. bahwa doamu sudah dikabulkan dan usaha apa yang kamu lakukan dalam doamu itu. Karena Siti Hajar itu lari sampai jatuh baru keluar zam-zam gitu loh. Hmm, Maryam yang sudah keletihan begitu goncangkanlah dan keluar. Dan kalau kita angkat dua kasus ini, kenapa ini yang untuk MKI-nya ini Ustaz. Momen ya. terakhirnya ini yang ingin saya sampaikan. Kenapa Hajar yang diambil contoh oleh Allah? Kenapa Maryam yang Allah ambil contoh? Dan keduanya itu sampai sekarang buah kurmanya menjadi buah yang luar biasa hari ini. Dan zam-zam pun menjadi air yang luar biasa hari ini. Dan dua makanan dan minuman ini dimakan oleh manusia sedunia. Tahukah kita bahwa itulah pahala memperjuangkan untuk keluarga. Yang dilakukan oleh Hajar itu adalah untuk kehidupan anaknya. Sehingga sampai-sampai dahsyatnya itu sampai masuk ke dalam bagian rukun Islam yaitu haji. Betapa Allah ingin ajarkan kepada kita dan Allah menghormati dan menghargai jerih payah seorang wanita. Nggak ada kita lihat contoh laki-laki yang seperti itu dalam Al-Quran. Tapi yang Allah perlihatkan, Allah tampakkan kepada kita adalah usaha wanita. Betapa Islam menghormati dan menghargai kerja wanita. Wahai para pria yang hadir dan mendengarkan ini, kalau kamu nggak menghargai jerih payah istri yang sudah letih itu, ke laut aja deh loh, ke laut aja deh gitu loh. Allah saja menghargai, Allah saja Siti Hajar itu coba apa yang dilakukan Hajar kok diabadikan dalam rukun Islam sehingga setiap orang harus merasakan gini loh, capeknya nyari kerja untuk kehidupan keluarga sampai kayak gini loh gitu loh. Lihat itu Hajar itu. Sampai jatuh-jatuh loh, baru keluar zam-zam. Dan kita beruntung jatuhnya kali yang ketujuh. Kalau jatuhnya kali yang ke-14, kita 14 kali Ustaz. Ya, 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 Jadi ya. perihal doa ini difahami sekali sampai masuk ke dalam hati bahwa lu mesti capek.
lu mesti kerja, lu mesti sungguh-sungguh dan hiduplah dengan seolah-olah doamu tuh udah dikabulkan. Maka insya Allah akan terkabul lah. Fitnah, nggak apa-apa itu bagian dari Ya, perjalanan. Dijauhin, nggak apa-apa itu memang saringan Allah gitu loh. Toh Nabi mana yang nggak dijauhi oleh orang umatnya benar, coba ya gitu. benar. Jadi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat di MKI. Tafadhal Ustaz. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Anda jadi teringat satu hadis qudsi, kita mesti positive thinking kepada Allah, husnuzan. Ana indadoni abdi bi. Aku ini persis seperti prasangka hambaku kepadaku. Tapi itu tadi, panah langitmu, gitu ya. Ikhtiarkan bumimu, maka Allah membersamaimu. Gitu kira-kira ya. Jadi kalau kita udahlah cari aja di 10 menit yang terakhir itu tanpa sisa dengan segenap kemampuan yang kita bisa. Kalau misalnya kita hanya sekedar maghrib di rumah mungkin apa namanya buat para ibu-ibu gitu ya. Maghrib di rumah, kemudian buka puasa, habis beberes, cuci piring segala macam, siap-siap ke masjid gitu ya. Terus kemudian taraweh, pulang taraweh. Tapi selama niat dari Isya sampai taraweh itu niat itikaf, maka itulah itikaf yang bisa kita upayakan. Ya udah, taraweh unggul gitu, itu aja nggak apa-apa gitu. Dan itu jadi bagian yang tadi eh, menarik apa yang Babe sampaikan tadi di surat 2 ayat yang ke 186 itu seolah-olah Allah SWT ingin menyelipkan bahwa di antara rangkaian puasa itu ada doa yang harus juga dipanjatkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi. Nah, itu bagian yang kemudian kalau saya ibaratkan seperti tripod. Minta kepada Allah kalau nggak pakai ketaatan, nggak pakai keimanan, ya nggak nyampe juga gitu. Kita kembalikan ke Ustadz Halis mungkin eh, para Bapak Ibu ingin berbagi dari apa yang dirasakan selama pencarian itikaf di beberapa hari terakhir ini. Mungkin nggak apa-apa kalau misal tebak-tebak buah manggis gitu ya, kayaknya 21 deh, kayaknya 23 deh, kayaknya 25 deh gitu. Hmm. Sekarang ini kan sudah masuk tinggal sisa 4 hari terakhir ini. Hmm. Saya Dan kembalikan dulu ke Ustadz Halis. Masya Betul, Allah, Ustadz. tabarakallah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Bapak Haika dan Saudara Al Jambari, insya Allah kita sudah mendapat pencerahan ya. Ternyata memang pencarian pengabulan Allah itu tidak hanya di Lailatul Qadar saja. Ya. Harus sepanjang hidup kita ini terus punya keyakinan. Tadi karena ada sebuah hadis Nabi tadi, hadis Qudsi ya, tepatnya memang yang dijelaskan tentang Allah, bahwa Allah telah berfirman tentang ada indah abdi itu bahwa aku tergantung persakaan hambaku. Memang ketika husnuzon terus mengiringi hidup kita ya akan terus bahagia ya dengan apapun yang terjadi gitu ya. Karena ada satu kutipan yang menarik nih yang disampaikan oleh Babe Haikal nih. Cara kamu memandang Allah ini menentukan cara Allah memperlakukan kita semua nih. Jadi ini sangat menarik nih. Silakan jamaah yang ingin sharing dan sungguh mungkin sudah banyak juga yang dipraktekkan tanpa sadar gitu ya. Ketika husnuzon berbaik sangka kepada Allah dan Allah wujudkan apa yang kita minta gitu kan. Terkadang kita lupa untuk mensyukurinya dan itu yang selalu kita diingatkan oleh para guru kita ya. Silakan yang ingin sharing, Boleh ikutan boleh silakan. Mangga, 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 Pak. baca itu barusan tuh baca tulisannya Uncle D itu. Panahlah langitmu, iringkan ikhtiar bumimu. Ini Masya Allah, luar biasa sekali. Saya cuma baca kata-katanya aja tuh kayaknya dalam banget gitu ya. Dan saya nggak perlu lagi istilahnya mau komen orang seperti apa gitu ya. Panah langitmu, ikhtiarkan bumimu gitu. Saya nggak tahu nih udah dapat kata-kata ini dari mana, tapi ini
benar-benar sangat menyentuh hati saya gitu ya. Kok ada gitu bisa gitu ini. Maksudnya gini, pada langitmu kita sedang semua manusia membutuhkan sesuatu, pasti itu pasti. Nggak ada manusia nggak butuh sama Allah. Nah di saat kita butuh itu, kita nggak punya daya nih, nggak punya upaya apapun gitu ya, selain hanya memanah langit. Bagaimana caranya untuk ikhtiar buminya? Itu deh, kita berusaha memanah langit seperti yang udah bilang. Tapi untuk ikhtiar buminya itu kan pasti perlu sesuatu yang lebih gitu juga ya. Perlu Iya, usaha, perlu effort yang tinggi yang untuk bisa mencapai itu, untuk mendapatkan itu. Apapun lah itu ya. Intinya kalau ikhtiar bumi pasti untuk kehidupan dunia, ada dunianya gitu. Nah, itu gimana gitu, udah caranya gitu. Terus terang, aduh saya baca kata-kata ini kok kayaknya langsung nyes gitu hati itu. Aduh, Masya Allah gitu ya. Selama ini saya cuma pikir, oh, saya ini nggak bisa apa-apa. Ngapain sih gitu ya. Harus kayak gimana sih gitu. Tapi begitu baca tulisan panah langitmu, iringkan ikhtiar bumi. Karena kemarin sore itu, terus terang saya habis telepon sama anak, ya mungkin kurang lebihnya seperti ini. Hanya saja mungkin bahasa yang berbeda gitu ya, Ude. ya, Saya bilang sama anak pertama saya, mungkin kalau anak sekarang bilang, jalur langit. Mama akan usaha sekuat semampunya sebagai seorang ibu, seorang manusia, seorang hamba, jalur langit. Kamu tempuh jalur bumi, ikhtiar bumi. Itu apa salah gitu, Ude? Kalau sampai kita bicara seperti itu gitu, Ude. baik. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Itu cuma apa ya? Saya kan senang nulis puisi ya. Jadi mempuisikan kata-kata panjang menjadi ringkas itu sebetulnya cari hikmah aja. Itu isinya apa yang disampaikan sama Babe tadi. Kita minta aja sama Allah, terus kemudian berjalanlah di muka bumi seolah doamu sudah dikabulkan. Berarti ya langitnya tinggal dipanah gitu, diangkat doa, kita minta sama Allah, munajat. Kan sebagian orang mengatakan panah langit itu tangan kita menempelkan kelingking dengan Dua tangan. kelingking itu kan, iya. Rasulullah SAW kan selalu kalau berdoa yang hajatnya biasa, beliau angkat sampai sejajar bahu. Kalau beliau punya hajat yang lebih tinggi, alaihissalam beliau angkat sampai ke ubun-ubun gitu. Dan sampai beliau punya hajat yang paling tinggi, entah itu di Sofa, entah di Marwah, entah di Musdalifah, entah di Mina, tanggal 8 itu, entah tanggal 9 di Arafah, nggak turun-turun tangan beliau itu dari mensejajarkan antara siku dengan pundaknya. Itu dibentang begitu. Artinya panah langit yang kita tujukan kepada Allah SWT, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT, bahkan ada hadis yang menyatakan bahwa tidak akan ditolak. Bahasanya gini, ini luar biasa bahasa hadisnya. Allah malu kalau sampai tidak mengabulkan doa orang yang sudah memanah langit, gitu. Nah, jadi ya udah kita ikhtiarnya untuk ikhtiar langitnya kita minta aja sama Allah. Entah lewat sholat, entah lewat baca Quran, entah kita ngabisin khataman, entah kita sedekah, entah pokoknya urusannya itu aja kepada Allah. Nah, ikhtiar buminya, ya jalin silaturahim, yang berbuat baik sama orang, mungkin masak yang enak bagi-bagiin, tapi mesti cocokin antara apa yang kita minta sama apa yang kita kerjakan. Karena gini, masih ingat nggak kemarin istrinya Satpam Shift 3 kemarin Iya. Satpam pulang shift 3, dia pulang, dia buka baju, dia cuma pakai kaos dalam sama kolor aja gitu, dia rebahan, istrinya lagi tahajud.
terdengar lamat-lamat suara istrinya itu. Ya Allah, dapetin arisan bulan ini ya Allah. Dapetin arisan bulan ini ya Allah. Nggak berhenti dia ngomong, dapetin arisan bulan ini ya Allah. Kalau bisa dapetin arisan bulan ini ya Allah. Lamat-lamat didengar sama suaminya. Emang ikut arisan di mana, Dek? Kata suaminya. Enggak, Bang. Lah, bagaimana? Enggak ikut arisan kok pengen dapat arisan. Nah, artinya kalau cuma minta doang ke Allah sementara ikhtiar buminya nggak dijalankan, ya nggak bisa gitu. Jadi kita ini bukan Ibunda Maryam yang tadi jamin rezekinya sama Allah SWT. Kita bukan Nabi Muhammad SAW yang eh, kadang-kadang dikasih mujizat sama Allah SWT. Kita adalah manusia biasa yang kemudian kadang-kadang cuma dikasih ilham sama Allah. Itu pun nggak ada kepastian karena kita nggak punya orang dalam gitu kan ya. Tapi ketika kita tahu bahwa mensejajarkan antara apa yang kalau bahasanya Omai Rama itu perjuangan dan doa gitu ya. Perjuangan iya, doa iya. Nah itu membahasakan apa namanya perjuangan dan doa itu ya begitu cara cara saya. Panah langitmu, ikhtiarkan bumimu. Allah membersamaimu. Jadi yakin aja udah. Itu membahasakan apa yang dibilang sama Babe tadi. Allah alam. Tapi Jadi salah nggak udah? Eh, enggak salah nggak kalau enggak. kita, Sama sekali enggak salah. maksudnya gini, eh ya seperti yang Babe bilang tadi, Allah itu tergantung persangka hambanya Betul. seperti apa gitu gitu kan. Nah, kita sudah jalur langit nih, terus jalur ikhtiarnya kita mungkin kalau secara fisik tidak gitu ya, udah. Tapi Ya. maksudnya kita yakin nih, yakin besok itu pasti akan ada sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi kan sesuatu yang kemarin itu, ya itu pelajaran gitu. Dan ke depan itu pasti 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 Allah akan kasih jauh lebih baik gitu. Nah, salah nggak sih kalau kita memupuk pikiran itu seperti itu gitu kan? Enggak. Enggak. Memang harus gitu. Husnuzon itu begitu. Nah, Kan itu dalam banyak segala hal ya. iya. Kan tadi dibilang bahwa surat 2 ayat 186 itu menandaskan bahwa faliyastijibuli wal yu'minu bi. Taatilah aku, yakinlah kepadaku. Berapa banyak orang yang kemudian berdoa tapi nggak yakin. Dikabul nggak ya sama Allah? Itu ibarat udah terbang, dia ambil, dia bejek. Karena nggak ada keyakinan. Tapi kalau kalau yakin, kata Ibnu Taimiyah pun mengatakan doa yang nyampe kepada Allah itu doa yang diiringkan dengan hati. Jadi kalau hati kita nggak penuh, ya gimana? Lu ngajar ragu-ragu sama doa lu gitu kan? Betul. Berarti kalau kita usaha nih udah nih, kita Ya. usaha nih, ya udah saya sudah usaha nih, ya udah hasilnya terserah Allah maunya seperti Nah, apa. yang bener itu, yang tadi Babe bilang, sampai kali yang ketujuh berarti udah nggak mampu, udah capek, udah gempor, udah bisa-bisan, ada tawakal Siap. di sisanya. Maka tawakal itu selalu saya katakan bahwa lakukan yang terbaik, jadi yang terbaik, biar Allah mengerjakan sisanya. Kan kata Insya Allah. surat 3159 kan gitu, faida azamta fatawakkal ala Allah. Gini aja Ustadz, Ya, kita ambil satu kata supaya kata ini bisa ditulis, mungkin dibingkai oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak yang hadir yang mendengarkan ini. Kata-kata itu begini, akhir dari upaya maksimummu adalah awal campur tangan Allah. Masya Allah. Masya Ya, Allah. akhir Ya. dari upaya maksimum kamu adalah awal campur tangan Allah. Mau Akhir nggak usaha mau, maksimum. suka nggak suka, emang begitu hukum alam Ya. sunatullahnya emang kayak begitu. Ya. Bahkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya aja pernah dipermalukan di perang Uhud gara-gara belum menyentuh akhir upaya maksimum ketika pasukan daripada Ja'far yang turun dari Bukit Rumat, turun ke bawah untuk mengambil ghanimah, walaupun peperangan belum usai, akhirnya terbunuhlah, syahidlah
Hamzah dan banyak muslimin karena kurang disiplin pada waktu itu. Bayangkan, Ya, apalagi kita dan Nabi lari. Nabi lari. Coba pikirin dalam pikiran hati ya, kita. ya. Nabi kok lari? Iya, kalau nggak lari kebunuh. Karena Nabi manusia. Kalau nggak lari Nabi, ya terbunuh. Maka ayatnya apa? Emang tahu kutilah. Apakah kalau beliau wafat atau terbunuh? Memang ada kemungkinan. Ya. Nabi kok lari? Iya. Karena memang apa? Karena memang hukum sunatullah itu kayak begitu. Jangan mentang-mentang Nabi coba gue tes itu kan. Iya Kebal. meninggal terbunuh. Coba gue tesnya lawan nih sama coba. Iya iya wassalam gitu. Jadi perlu kita pahami kalimat itu tadi ya. Akhir dari upaya maksimum adalah awal campur tangan Allah. Nah, awal campur tangan Allah itu kan terjadi ketika Hajar 7 kali jatuh. Ketika Maryam nggak sanggup jalan bersender, saking nggak sanggup berjalan itu udah nggak sanggup jalan, maka Maryam akhirnya bersender di pohon kurma itu. Kenapa? Karena buat duduk nyari senderan aja nggak sanggup, saking lemahnya pada waktu itu. Barulah pertolongan Allah itu datang. Atau kalau mau pakai ayat izinkan, ini bagiannya guru kita ini Ustaz Dodi ini. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kok kok sok-sokan loh main yakin Hmm. aja padahal belum datang. Bahasa Batawinya Ya, terjemahannya gitu Tan. ya. Padahal belum datang itu ya, apa namanya, ujian, cobaan, rintangan, halangan belum datang. Fitnah lu belum pernah difitnah lu, udah belagu gitu kan. Lu belum pernah Ya, dikucilin lu belum pernah kehilangan lu gitu kan. Lu belum pernah ada apa-apaan kok tahu-tahu ngerasa hebat aja gitu kan. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira akan mendapatkan surga? Walau ya'tikum masalul ladzina min qabli, belum datang pada kamu ujian. Sampai-sampai Rasul dan orang beriman aja saking beratnya itu ujian, mata nasrullah, kapan nih pertolongan Allah? ya. Alah, awas, ingat, waspadalah, hati-hati dan ingatlah gitu kan. Alah, inna qarib, Allah pertolongan Allah itu dekat. Jadi, yuk kita usaha yuk, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan santai yuk, gitu ya. Jangan santai yuk, yuk kita usaha sampai maksimum, berdoa, lalu hiduplah dengan doa itu yang sudah dikabulkan oleh Allah, sentuhlah akhir upaya maksimummu, maka berbahagialah dengan anugerah yang Allah berikan, yaitu ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Ya, ingat ya, tidak selalu rezeki dengan berharga, dengan rupiah ya, ingat ya. Ya. Dengan ketenangan, kenyamanan, kedamaian, itulah yang lebih penting dari segala-galanya gitu. Masya Allah. Mau apa-apa ada gitu kan, mau Ya, apa-apa Allah sajikan gitu. Itulah yang lebih nikmat dari tabungan yang ada di bank. Yang paling nikmat itu adalah mau apa-apa Allah sajikan. Itu yang lebih indah, itulah hakikat Masya Allah. rezeki yang sesungguhnya. Masya Allah. Demikian Ustadz, Masya Allah. mohon maaf kita Taib, persiapan berangkat. taib. Baik, Hayakumullah. baik. La yahyik. Allah. Teh Nadia mangga teh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung kalimat Babe, Ude, kalimat-kalimat yang indah. Terus kesan-kesan dari Bu Yanti juga Masya Allah. Jadi mancing saya yang minim ilmu ini pengen ikut bicara juga. Karena saya merasakan saat-saat terakhir Ramadan ini memang bukan yang kelihatan di mata ya. Bukan sejauh mata kita memandang. Kalau sejauh mata kita memandang, mentok lagi ke manusia, mentok lagi ke pikiran diri sendiri. Habis itu. Tapi yang gak habis adalah sejauh hati kita meyakini dan merasakan. Dari situ kita bisa bergerak lebih luas, tanpa batas. Kalau Allah itu memang maha luas gitu. Dan kemarin tadi malam saya kirim tulisan sederhana lah. Bedalah jauh sama tulisan Babe sama Ude. Intinya, engkau mencintai yang mati, maka engkau akan ikut mati dalam kesedihan. Cintailah yang maha hidup, maka engkau akan hidup dalam keabadian cinta yang tak pernah berkhianat. Intinya seperti itu. Sama dengan kata-kata Ude dan Babe. Ini urusannya ke hati sih. Jadi kalau makin kita rasakan, kita makin tahu maksudnya Allah kemana. Dan kita makin yakin
memang dikabul. Memang Allah mengabulkan itu ada di hati, bukan dalam pandangan kita. Syukron, gitu aja. Udah, Babe. Assalamualaikum. Afan, barakallah, salam. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi nggak bisa ngomong saya, karena sejatinya memang kekuatan rasa itu jauh lebih dahsyat ketimbang kumpulan kata-kata. Jadi kalau cuma sekedar membuat kesimpulan dari apa yang kita pahami, itu belum menggambarkan semua apa yang kita rasakan. Itu kita semua tahu lah itu. Artinya kalau membedakan antara apa yang Allah SWT karuniakan dengan apa yang kita terima, itu kan cuma 0,00000 sekian persen gitu kan ya. Artinya karunia Allah begitu besar itu, kemampuan kita untuk bisa menerima itu kan tergantung dari seberapa besar hati kita, seberapa luas jiwa kita untuk bisa melihat bahwa ternyata Allah menghadirkan ini sangat luar biasa gitu. Karena tadi yang saya bilang, Allah ilhamkan saja kemampuan kita untuk membuka Zoom ini aja gitu ya. Dari sekitar 500-an lebih anggota kita. Terus kemudian yang bergabung pagi ini ada yang jauh-jauh nih, ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Tebet, ada yang dari Makassar, ada yang dari mana lagi nih, saya nggak bisa sebut satu-satu nih. Ada yang di Depok, ada yang di Jagakarsa, ada yang di banyak banget ya. Yang ketika hatinya dipersatukan, pengen denger udah sama Babe, pengen dapat hikmah. Dan itu bagian yang kemudian setiap kita merasakannya pasti beda-beda. Nggak semua orang bisa menyampaikan seperti Uni Yanti sama Teh Nadia gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa ketika setiap hati itu Allah SWT sentuh setiap hati kita, insya Allah ada banyak hikmah yang kemudian Allah SWT hadirkan untuk kita. Gitu Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Di hari-hari terakhir kita Ramadan, mudah-mudahan jadi penyemangat kita betapa doa yang selalu kita panjatkan itu sesungguhnya sudah dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ya. Masih ada satu lagi nih, Budian kayak ingin Mangga. bertanya di Tadian mangga Teh. Ya, makasih Ustadz Walis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian pagi ini luar biasa, aku bilang bikin terharu gitu loh. Kata-katanya juga luar biasa. Cuma aku tuh suka bertanya-tanya, udah kalau aku lagi itikaf gitu ya, yang tadi udah jelasin ganjil genap atau apa gitu ya. Malam itu memang bagusnya tuh ya selama 10 hari terakhir ini gitu. Terus cuma pertanyaan aku nih udah, kalau umpama kita itikaf gitu ya, di saat kan ada saatnya kita ngantuk atau capek gitu ya. Terus kalau seumpama malaikat turun atau apa Pak, tapi di saat kita lagi istirahat atau apa gitu, maksudnya nggak lagi baca Quran atau lagi nggak sholat gitu, apa itu akan dicatat dan akan apa ya, dapat gitu Lailatul Qadarnya gitu. Itu aja sih udah, syukran. Baik, bismillah. Ini khas ibu-ibu nih, udah. Khas ibu-ibu, khas Iya. ibu-ibu, apa ini, ibu semua mikirnya begini. Iya, Disangka benar. malaikat suaminya kali pas datang lagi masak gitu. Iya benar Babe, benar Ben. Malaikat bukan suaminya ibu, yang datang pas lagi masak, ya Allah. Iya benar. Jadi ibadah itu nggak cuman melulu tentang baca Quran, sholat, zikir, tilawah, dengar kajian. Bukan itu. Kita tidur itu bisa bernilai ibadah ketika kita mengatasi lelah tubuh kita dalam keadaan sekian lama letih kita berusaha untuk menjaga mata. Dan nanti
tidur kita itu justru dihitung dalam keadaan ibadah. Dalam konteks keistiqomahan ya. Iya. Eh, Kalau dilihat surat 46 ayat 13 itu, Allah SWT menekankan bahwa kata istiqomah itu adalah menjalankannya dengan amal. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Artinya kalau dia istiqomahkan bukan hanya dalam penyebutan, tapi memunculkan dalam praktek kehidupan. Nah, kita kan yang namanya eh, hidup itu memang butuh kepada kita butuh makan, kita butuh berolahraga, kita butuh ibadah, kita butuh istirahat juga. Hmm. Artinya itu sebagai sebuah kewajiban yang harus kita penuhi. Coba kalau kita lihat, apakah Rasulullah SAW tidur pada saat itu? Tidur beliau. Tidur. Hmm. Apakah beliau ada yang berlebihan mengatakan pokoknya aku puasa wasol? Nggak bisa. Nggak boleh kata Rasulullah SAW. Nggak usah lebay kata bahasa kita. Hmm. Ada bagian tidur itu yang kemudian menjadi menilai ibadah. Jadi malaikat itu ketika kita beribadah yang biasa dan kemudian ketika kita dalam kelelahan ibadah itu dihitungnya kita selama tidur dari awal sampai kita tidur itu dihitungnya masih menjalankan ibadah yang terakhir. Contoh, kita lagi zikiran ya, subhanallah, alhamdulillah sambil merem tuh, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Hilang, pules. Sampai bangun lagi, kita dihitung sedang bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Sama malaikat. Iya. Baca Quran nih. A'udzubillahi minasyaitonir. Sampai melek, astagfirullahaladzim. Sampai mana tadi ya? Ulang lagi. Maka sepanjang tidur itu dihitung kita sedang baca Quran. Nah, persoalannya adalah waktu tidur itu pakai sunnahnya Rasul nggak tuh? Dibaca Iya. doanya gitu. Memang diniatkan untuk tidur sebagai pola istirahat. Jadi gini, banyak orang yang kemudian menganggap bahwa ibadah mahdoh itu yang akan bernilai dihitung sebagai amalan yang berpahala. Padahal nggak harus selalu begitu. Hmm. Artinya gini, kalau saya ditanya sama, saya pernah bahas tentang ibadah saat berdarah. Apakah haid itu menghalangi doa kita? Apakah orang nifas itu menjadi nggak bisa berdoa? Dan seterusnya. Terlepas dari masalah apa namanya khilaf di antara para ulama, kalau lagi haid nggak boleh baca Quran. Padahal sebetulnya kalau kita mau cari dalilnya baca Quran yang ada terjemahan, Hmm. nggak harus yang mushaf asli, boleh, nggak ada masalah. Artinya eh, kalau kita dudukin satu-satu dipretelin gitu, ya silakan aja mau ngaji ngaji aja gitu. Hmm. Silakan. Jadi jangan menghalangi bahwa oh orang ibadah nih kayak dikutuk sama Allah, enggak gitu. Hmm. Jadi kalau dia nggak bisa ibadah karena haid karena dia ketiduran berarti Allah sedang murka sebenarnya nggak gitu mikirnya. Hmm. Hmm. Itu bagian yang Allah SWT hadirkan kita bahwa darah haid itu adalah bagian yang menjaga kesehatan dia. Coba bayangin kalau kemudian ibu-ibu nggak punya suami terus tiba-tiba nggak haid. Bukan dalam rangka menopause nih. Tiba-tiba berhenti aja. Panik dia. Lah, gua hamil sama siapa ini? Padahal Allah kasih kesehatan menstruasinya itu sebagai cara Allah SWT menjaga darahnya agar tetap berproduksi dan tubuhnya sehat. Gitu. Jadi banyak orang melihat bahwa ibadah mahdoh lah yang Nggak berisik ya? Iya, Iya, nggak ada suaranya. ya, nampaknya ada masalah teknis ya. Masya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan. Ini ada gangguan teknis. Alhamdulillah tadi sudah bisa menyimak ya, Bu Dian ya. Iya, insya Allah. Ternyata memang eh, tidak ada halangan lah, siapapun yang ada halangan secara syar'i, kemudian bahkan tadi disebutkan Allah itu ada di mana, Allah itu tidak berarti adanya di malam Lailatul Qadar gitu ya. Bahwa Allah itu bisa kita minta kapanpun dan dimanapun. Bisa jadi seorang security yang memang karena dia mencari nafkah gitu kan ya. Dan malam-malamnya sambil berjaga kemudian dia berzikir. Bisa jadi dialah yang mendapatkan Lailatul Qadar gitu ya.
bukan orang yang semalaman beritikaf di masjid, bisa jadi gitu, wallahu alam. Karena itulah sebuah rahasia Allah yang kita memotivasi kita, siapapun kita, dengan eh, kesulitan yang juga kita jalani, kita tetap istiqomah untuk menghadirkan memanah langit kata Uda ya, dan kemudian menyempurnakan dengan ikhtiar di bumi, maka Allah akan bersama kita. Tadi sempat terputus udah. Maklum Bekasi. Insya Allah. Ini lagi nungguin provider baru nih, belum belum muncul-muncul. Gitu insya Allah, jadi jangan pernah memandang bahwa ibadah itu cuma yang mahdoh aja. Yang ghairu mahdoh juga disebut ibadah dan bernilai ibadah. Dan itu juga luar biasa. Insya Allah. Ya. Baik, Alhamdulillah. Saya menemukan sebuah hadis Nabi ya, di-share oleh seorang guru yang menurut saya ini menarik udah, ketika Ubay bin Ka'ab membaca Al-Quran kemudian di sisi Rasulullah, dan disebutkan ketika mereka merasa hatinya terharu, merasa lunak, dalam hadis itu disebutkan indariqah gitu ya. Maka kemudian Rasulullah bersabda, iktarimu ad-du'a indariqah fa innaha rahmatun gitu ya. Jadi segeralah kamu berdoa ketika hati sedang lembut, maka sesungguhnya itu adalah rahmat. Jadi Allah yang melembutkan hati kita, apalagi disebutkan dalam ayat-ayat yang lain, orang yang beriman itu ketika dibacakan Al-Quran itu kan wajilat qulubuhum gitu ya, bergetar hatinya gitu ya. Dan bergetar karena keimanan itulah yang ketika kita membaca Quran, tadarus Quran, kemudian hati kita menjadi lembut, tenang. Kata Rasulullah, itulah saatnya untuk kita berdoa kepada Allah, karena itu hati kita sedang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada mungkin kata-kata penutup udah sebagai closing eh, untuk kajian di pagi ini. Nampaknya terhalang, terputus lagi. Qadarullah, masya Allah. Kita tunggu sebentar ya, mungkin udah bisa kembali lagi masuk Zoom, dan kita ingin dengarkan sebagai dalam kata-kata penutup, barangkali ada yang ingin disampaikan. Hmm, baik, jemaah Allah, sambil menunggu kembali lagi udah di grup ini. Kalau Babe sudah minta izin tadi, memang ada kesibukan, beliau harus segera ke kantor ya. Jadi kita makluminya, dan mudah-mudahan udah bisa kembali di Zoom lagi sebagai untuk menutupi, mungkin memberikan bekal terakhir ya yang disampaikan Amin. di pagi ini. Insya Allah kita masih ada kajian 2 hari lagi ya, Selasa dan Rabu sebagai penutup. Setelah itu kita akan sementara libur karena ada tentu Idul Fitri, betul, mungkin waktu biasanya sama keluarga, kemudian ada juga yang memanfaatkan untuk bersilaturahim ke eh, mungkin ada yang lebih jauh juga ke daerah-daerah gitu ya, ke kampung halaman atau mungkin juga tempat lain. Jadi kita akan kembali aktif untuk kajian insya Allah di tanggal 30 Maret ya. Baik, udah sebagai penutup, barangkali ada yang ingin disampaikan untuk memotivasi kita ke lagi nih, karena nanti malam masih ada waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa Ramadannya. Sebuah ikhtiar belum maksimal kalau belum habis masanya. Jadi polin aja, dihabisin aja. Bisa jadi selama ini kita nggak ada yang diterima amalan kita, kita pentokin. Kalau nggak bisa ideal, turunkan jadi maksimal. Nggak bisa maksimal, turunkan ke optimal. Nggak bisa optimal, ya udah minimal aja lah. Gitu. Jangan sampai enggak sama sekali. Karena Rasulullah SAW menyatakan, ketika engkau sedang menghadapkan wajahmu kepada Allah, maka kerjakan semua sunnah-sunnahku. Tapi ketika engkau sedang berpaling, lagi futur, maka jangan kau tinggalkan yang wajib-wajib. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita untuk mendapatkan pahala Lailatul Qadar ini, untuk kita setidaknya sekali seumur hidup, maka insya Allah cukup buat kita menjalani kehidupan di akhirat kelak. Wallahu a'lam. So, Baik, jazakallah khairan
Ude yang membersamai kita selama sejam lebih, dan juga Babe Haikal yang sudah memberikan inspirasi untuk kita semua, bahwa berdoalah seolah-olah bahwa doa itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat dekat ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Asyhadu an anta la ilaha anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jazakumullah khairan. Ustaz. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.